warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hamdi Muluk dan Bang Ulil serta Bang Kodari. Ini senior saya 33. Saya tadi Bang Hamdi waktu keluar, saya tanya Bang Kodari, ini judulnya ini tentang polarisasi politik di Indonesia. Nggak ada kaitannya dengan investasi dan nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Kok saya yang diminta? Bingung saya terjadi. Ternyata sampai di sini kalau saya tahu asing-asing bagian daripada materi yang menjadi polarisasi. Jadi itu mungkin itu ada relevansinya gitu. Mungkin itu relevansinya. Saya memulai dari mana ya? Karena kalau bicara ekonomi biasanya secepat saja. Tapi saya mengatakan begini. Memang dalam sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai macam suku, kita ini kan banyak suku Bang, dari Aceh sampai Papua, agama yang juga banyak, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, sekarang terakhir ada Hindu, Buddha, terakhir Konghucu yang diakui. Dan karena kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, pasti mempunyai keyakinan juga dengan apa yang diyakini dalam ajaran-ajaran agamanya. Ini aja sudah berpotensi menurut saya. Itu satu. Yang kedua, secara wilayah, ada Jawa, ada luar Jawa. Luar Jawa dipecah lagi. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Maluku, ada Papua, NTT, NTB. Ini juga potensi. Yang ketiga, saya juga sampaikan ada potensi besar, yaitu tentang persoalan ekonomi. Ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Jadi mungkin ini faktor induk daripada muncul lahirnya polarisasi. Sekarang kemudian kita bicara, karena negara kita negara politik, pasti akan menjurus kepada momentum politik. Dan faktanya memang demikian. Dan proses terbesar itu kan ketika Gubernur DKI di awal. Tadi Bang Ulil tadi sampaikan tentang mohon maaf demonisasi dan sampai ada tagline kalau tidak memilih calon A, memilih calon B yang tidak seakidah, kemudian meninggal tidak disolatkan, bahkan tidak dimandikan. A itu Anies, B itu Basuki. Enggak tahu. Saya tidak berbicara nama ya. Menurut saya di dalam Islam perbedaan itu rahmat. Menurut saya dalam Islam itu perbedaan itu rahmat. Tolong Bang Ulil, saya bukan ustadz seperti Bang Ulil, tapi tolong kalau salah tolong koreksi. Tapi yang menjadi tidak rahmat itu adalah ketika perbedaan itu dipertentangkan pada suatu ruang yang memecah belah bangsa. Menurut saya tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin. Itu menurut saya. Nah, kaitannya dengan politik, memang orang semua tahu, kita tahu semua lah, berkuasa ini kan instrumennya adalah politik. Mau berkuasa ekonomi, nanti saya kaitkan dengan persoalan polarisasi tentang investasi dan asing-asing. Karena orang berpandangan bahwa semua hal apa yang didapatkan oleh proses politik dengan kekuasaan itu juga bisa kita mengintervensi terkait dengan investasi katakan. Jadi saya akan masuk tentang asing-asing. Saya kaget ini Bang Ambil. Nah, asing-asing ini teman-teman pasti katanya investasi. Nggak mungkin dipungkiri. Sekalipun memang asing-asing ini sebelum kita lahir sudah ada barang ini. Ya kalau kita bicara tentang kultur kita orang Indonesia kan ada juga campuran. Ada campuran China, ada campuran Arab, ada campuran Belanda. Secara kultur memang ini barang sudah ada. Nah, sekarang dalam tata kelola pemerintahan yang saya tahu
teman-teman semua, sejak saya masuk di anggota kabinet, kita itu tidak pernah membuka ruang yang prioritas kepada satu negara tertentu. Ini nggak benar. Sejak saya jadi menteri investasi, ini yang saya tahu. Saya tidak boleh berbicara sesuatu yang saya tidak tahu. Maka semuanya kita buka. Semuanya kita buka. Nah, mungkin asing-asing ini mencuat ketika mungkin menyangkut tenaga kerja. Mungkin. Yang kedua, persepsi kita seolah-olah bahwa investasi ini asing semua. Itu juga mungkin. Nah, agar mungkin itu bisa terkonfirmasi, saya mau sampaikan satu begini. Investasi kita dari total 1.207 triliun di tahun 2022 minus 10 migas sektor keuangan dan UMKM, itu 54% itu adalah investasi asing, FDI kita, Foreign Direct Investment, PMA. Dari 53 hampir 54% tersebut, negara yang paling besar banyak masuk itu adalah Singapura, sekitar 13 miliar US dollar. Yang mana Singapura ini datanya nih, biar teman-teman supaya jangan publik, mungkin publik juga dikasih tahu ini Bali hanya urus orang luar negeri terus, ini nggak urus luar negeri gitu. Nah, Singapura 13 miliar US dollar itu lebih itu bukan semuanya uang orang Singapura, tapi sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Wartawan tulis saja nggak apa-apa. Dan Singapura itu jadi sebagai hub Timur Tengah, sebagian Eropa, sebagian Asia, itu Singapura jadi sebagai hub. Jadi investasi kita masuk 1.207 triliun itu 54% PMA, 46% PMDN. Jadi kalau digabung, di-compare ke bawah, sebagian yang asing yang dari Singapura itu sebagian masuk ke Indonesia, maka PMDN kita lebih besar daripada PMA. Karena duit orang Indonesia. Gitu loh cara berpikirnya. Cuma kita ini kan kompor-kompor bahwa seolah-olah ini Cina, seolah-olah ini Jepang, seolah-olah ini Korea. Nggak apa-apa lah, aku juga aktivis kan. Teman-teman, saya nggak mungkin lah melacurkan idealisme saya sebagai mantan aktivis ketika saya menjabat pemerintah. Nggak mungkin lah. Kita ini kan dulu kan pegang spanduk juga urus barang ini. Dan enaknya saya jadi menteri bukan karena dari sepatu miring dulu, masih sepatu miring jadi menteri. Kita berasal dari sepatu miring, tapi begitu jadi menteri minimal mobil udah ada. Jadi nggak bisa ditakar sama konglomerat gitu. Mana bisa kita diatur-atur sama mereka. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa mungkin ini isunya apa nanti. Yang kedua, isu tenaga kerja. Jadi dulu memang ini membangun kawasan industri itu untuk smelter nikel itu sistemnya tangki, Bang. Tangki itu gimana tangki itu? Tambang kita ini, saya mau sampaikan, seluruh tambang orang bilang bahwa asing udah kuasai. Nggak benar. IUP seluruh republik ini 80% itu punya dalam negeri. Yang asing kuasai itu apa? Smelternya. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan bahwa sumber daya kita dikuasai oleh asing. Yang fair dong. Aku berani mengatakan kalau itu benar dikuasai, saya bilang benar. Tapi kalau tidak benar, saya juga berani mengatakan tidak benar. Smelter yang dikuasai oleh asing. Kenapa smelter dikuasai oleh asing? Karena pertama teknologi kita belum punya. Yang kedua, smelter itu mahal. Pengusaha dalam negeri tidak aware terhadap ini karena dia punya jaringan luar. Yang ketiga, tahu nggak? Perbankan nasional kita tidak mau biayai smelter. Maka yang terjadi adalah teknologinya kita bawa dari luar, kemudian uangnya kita bawa dari luar, terus kemudian kita mau anti asing. Ya kalau kita tidak mau asing masuk, bukan saya bela asing, nggak, saya fair aja. Ya berarti kita akan menjadi negara yang akan lambat proses hilirisasinya. Pemerintah mau pakai uang nggak bisa, dan APBN kita itu tidak untuk membangun industri-industri itu.
Pemerintah tugasnya membangun regulasi. APBN kita itu kan tidak lebih dari 3.000 triliun minus pembiayaan. GDP kita itu 17 triliun, 17.000 triliun. Hanya 8,9% GDP kontribusi APBN itu terhadap GDP. Terus dari 17.000 itu kan punya swasta semua. Kalau kita tidak membuka diri untuk asing masuk memutar ekonomi kita, terus kita mau ambil dari mana? Sementara kemampuan keuangan kita cuma terbatas. Terus berikut lapangan pekerjaan kita mau taruh di mana? Sementara fakta mengatakan bahwa 7 juta eksisten lapangan pekerjaan. Kemudian angkatan kerja per tahun 2,9 juta yang tamat SMK, kampus-kampus swasta maupun negeri dari Aceh sampai Papua. Dan sekarang pasca Covid itu dari PHK sekitar 5-6 juta. Kalau cuma mau harap pemerintah yang menciptakan lapangan pekerjaan lewat penerimaan pegawai negeri sipil, TNI dan BUMN, kita itu tidak lebih dari 1 juta per tahun. Dari angkatan kerja pertamanya defisit 1,9 juta. Terus kalau kita tidak buka investasi, mau dari mana cipta lapangan pekerjaan? Saya cuma takut kalau kita berpikirnya sangat sempit, suatu saat kampus ini akan menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan itu akan menjadi masalah baru bagi bangsa. Apalagi yang tamatan kampus itu adalah aktivis. Bahaya. Karena kita di aktivis itu suka membuat teori yang tidak ada profesor. Dan polarisasi ini kan dulu nggak ada teori politiknya. Ini kan akibat karena kecerdikan pemikiran liar yang muncul. Akibat karena kondisi untuk menangkan sebuah kontestasi pertarungan. Dan itu memang ahlinya aktivis. Seperti pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Fair aja. Pemilu 2019 saya menjadi salah satu bagian yang menjadi tim sukses. Saya jujur tim sukses Pak Jokowi. Saya direktur pemenangan anak muda waktu itu. Saya tahu betul bagaimana cara mainnya. Jadi menurut saya teman-teman, kalau mau Indonesia ini maju, karena tujuan para pendiri bangsa kita, tujuan negara ini bukan untuk politik. Tujuan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kesehatan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Instrumennya politik. Jadi jangan dibalik. Seolah-olah hidup ini tujuan kita politik. Mohon maaf Pak Kodari. Saya kan dulu Pak Kodari urusan politik. Saya berbeda. Jadi jangan seolah-olah kita ini politik itu dari segala-galanya. Maka apa yang saya mau sampaikan? Ini tahun politik. Kalau kita ingin untuk ada penciptaan lapangan pekerjaan, kalau kita ingin ada pertumbuhan ekonomi, kalau kita ingin ada peningkatan pendapatan, perbedaan ini dalam politik, oke, nggak apa-apa. Tapi coba cari tema-tema yang elegan lah, yang enak gitu Pak. Ada kampret, cebong, apa gitu. Tahu nggak begitu terjadi, itu justru tidak menguntungkan bagi citra Republik Indonesia di mata dunia. Dan itu membuat keraguan besar bagi para investor untuk menanamkan uangnya di Republik ini. Di saat bersamaan 2024 ini beda dengan pemilu 2019. Kenapa? Karena kondisi global 2019 itu tidak ada persoalan. 2024 ini tidak bisa dinaifkan lagi bahwa akan terjadi resesi global. Silicon Valley di Amerika, kredit di Swiss, ada 3 bank lagi di Amerika sebentar akan diumumkan. Ini udah kemungkinan besar resesi terjadi. Tinggal kedalaman resesinya sejauh mana. Kalau ini Indonesia begini terus, uang yang berada di luar negeri itu terbatas. Maka para pemodal akan mencari negara yang aman untuk ditaruh investasinya. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya aman, pertumbuhan ekonominya bagus,